Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin bahas mengenai ormas, organisasi masyarakat. Sebenarnya ormas ini memberikan efek positif gak sih ke masyarakat? Karena yang saya dengar justru sebaliknya. Ada ormas malah ribet, suka mengacau ya kan? Suka datang ke hajatan orang terus minta makan. Makanya banyak lagi. Sampai kemarin itu sempat ada yang komentar, satu anggota ormas sama dengan 20 Tan Boykun. Apakah sebanyak itu? Makanya kan nggak mungkin gitu loh. Cuma itu hiperbola lah. Hanya saja dari sini kita bisa tentukan atau bisa kita ambil sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya testimoni-testimoni dari masyarakat itu menunjukkan kalau mereka itu nggak suka gitu loh dengan ormas-ormas nggak penting ini. Eh, Beberapa waktu yang lalu ada dua ormas yang mempunyai background Islam yang dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai tidak sesuai dengan Pancasila atau tidak mendukung Pancasila. Ya, setahu saya cuma sebatas itu sih. Kalau ingin tahu lengkapnya lihat di berita saja karena saya tidak terlalu mengikuti itu. Karena apa? Dua ormas itu setahu saya HTI dan FPI. Saya bukan anggota mereka, jadi nggak akan berpengaruh itu ormas dibubarkan atau tidak. Karena saya bukan anggota mereka. Saya bukan anggota ormas tertentu, hanya saja saya simpatisan Muhammadiyah gitu ya. Nah, kembali ke masalah ormas yang nggak penting itu tadi. Jadi, beberapa waktu yang lalu juga saya dapat testimoni, saya dapat cerita dari teman saya bahwa ada ormas yang datang ke sekolah, ya kan? Itu minta jatah bagian sertifikasi. Konyol ya sih? Guru yang bekerja, guru yang dapat sertifikasi, tapi ormasnya minta jatah. Ini kekonyolan, sumpah. Mereka ngapain kok minta jatah gitu? Nah, teman saya itu cerita seperti itu dan memberikan keterangan lebih lanjut kalau akhirnya dikasih. Karena apa? Mereka itu tahu kalau urusan sama ormas itu ribet. Apa yang salah itu bisa jadi benar. Benar bisa jadi salah kalau urusan sama ormas kayak gitu, yang bikin ruwet kayak gitu. Nah, ada juga di YouTube itu ormas yang berkedok keamanan, ya kan? Menawarkan jasa keamanan. Ya ini kita mau memberikan pengamanan. Kalau nggak ngasih ya kami nggak jamin keamanannya. Lah karena yang punya itu, yang punya proyek nggak ngasih, malah ngancam kayak gini. Ya udah besok mobil kalau lewat sana saya stop. Bisa disimpulkan kalau keamanan yang mereka maksud adalah keamanan dari mereka sendiri kan. Kalau ngasih uang akan kami beri keamanan dengan cara kami tidak memberi keributan. Jadi yang nggak bikin aman mereka, yang bikin aman adalah mereka nggak berulah kalau dikasih uang. Nah ini kan meresahkan gitu. Ini kan ormas-ormas seperti ini juga tidak sesuai dengan Pancasila ya kan. Kalau FPI dan HTI dibubarkan karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, setahu saya, maka ormas-ormas seperti ini juga nggak sesuai dengan ideologi Pancasila. Karena apa? Lah masa malah uang orang lain mau sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Pengen tahu saya. Dari 5 sila itu nggak ada yang punya contoh malak orang lain itu sesuai dengan Pancasila, itu nggak ada dari 5 sila itu. Semua 5 sila itu pasti memberikan contoh yang positif gitu loh. Lah ini malah uang orang lain berkedok keamanan dari dirinya sendiri ya kan. Ini namanya premanisme berkedok ormas. Konyol gitu. Ada lagi yang pernah cerita bahwa datang ke hajatan keluarganya, makanya banyak padahal nggak diundang gitu kan. Kekonyolan. Ormas-ormas ini tuh nggak penting, harusnya dibubarkan saja gitu loh. Sama sekali masyarakat nggak mendapatkan efek positifnya ormas-ormas seperti itu yang memang paling ya orang-orang yang nggak punya pekerjaan, paling mungkin sebagian nggak punya pekerjaan gabung ke sana terus mungkin dijanjikan pekerjaan atau mungkin dimudahkan dalam
kehidupan sehari-hari mungkin seperti itu. Mungkin ini cuma opini saya. Jadi ini opini saya ya. Bebas dong beropini. Kalau salah ya maafkan, kalau benar ya ya wes gitu loh. Karena saya juga dengar dari orang lain. Kalau memang ini yang saya bicarakan memang benar dan kalian juga merasakan, kalian harusnya setuju sama saya kalau ormas-ormas seperti ini harusnya dibubarkan saja karena meresahkan. Ada lagi juga pedagang-pedagang kaki lima yang dimintai uang keamanan. Ini ngapain? Ormas, emang keamanan tugasnya ormas gitu. Kita udah punya polisi, kita udah punya TNI gitu loh. Buat apa ormas ngasih pengamanan gitu? Kalaupun ada yang lebih kecil lagi di tingkat security, ya kan? Lah ini ormas ngasih keamanan. Tapi kalau nggak dikasih uang, mereka yang bikin nggak aman gitu loh. Dan banyak saya lihat anggota-anggota ormas tertentu itu tatonya banyak. Ya saya sih nggak bilang kalau tato itu buruk, tidak bilang kalau semua yang bertato itu pasti buruk, enggak. Cuma mereka itu terlihat gimana ya? Bukan bukan orang yang di bidang seni ya, saya pikir ya. Jadi ada orang yang bertato itu karena dia suka tato karena seninya. Ada yang bertato karena pengen terlihat garang, kan seperti itu. Nah ini contoh-contoh orang yang saya lihat itu, anggota-anggota ormas yang nggak penting itu saya pikir dia bertato seperti motivasinya preman supaya terlihat garang gitu loh. Dan selain bertato mereka juga hobi mabuk gitu loh. Dapat uang mabuk ya kan, uangnya malak, habis malak mabuk. Aduh ini buat apa ormas seperti ini gitu loh. Tapi saya yakin dan percaya ormas seperti ini akan sulit dibubarkan, bahkan justru dipelihara. Anda tahu kenapa? Karena ada politisi-politisi tertentu yang justru memanfaatkan ormas-ormas ini untuk mendulang suara ketika entah itu pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah seperti itu. Jadi ormas-ormas ini sebenarnya itu ya juga kemungkinan dipelihara oleh para politisi-politisi tertentu. Saya sih nggak nyebut ormasnya apa, saya nggak nyebut politisinya siapa. Tapi kalau setelah melihat video saya ini ada yang marah, ya mungkin mereka anggota ormas-ormas tersebut. Atau mungkin salah satu yang marah adalah politisi-politisi yang menggunakan jasa ormas tersebut untuk mendulang suara gitu. Kekonyolan. Banyak yang konyol di negeri ini, walaupun juga banyak yang positif gitu. Nah itu adalah contoh-contoh kegiatan atau perbuatan ormas-ormas yang saya ketahui ya, antara malak, mabuk ya kan, minta jatah sertifikasi konyol, minta jatah dari proyek ya kan. Nah, kalau nggak dikasih uang nanti proyeknya di stop mobilnya, kan susah jadinya kalau kayak gitu. Ini bukan ormas, ini bukan organisasi masyarakat. Ini adalah premanisme berkedok ormas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bubarkan.